Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fadil di sini. Selamat datang di SFA Moto Channel. Ya, teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang proses-proses yang saya jalani perbaikan mesin. Ya, jadi ketika saya beli, kondisi mesin mobil ini rembes dan ngebul ya. Tapi dalam video ini saya akan cerita mengenai rembesnya. Ya, jadi bagaimana perbaikannya dan juga berapa biayanya. Oke. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan subscribe, kemudian like, share, dan komen-komen di bawah. Yuk kita ikuti videonya. Teman-teman, mengenai perbaikan mobil ini, sedikit yang perlu saya tambahkan, saya jelaskan. Jadi, saya itu pakai metode bukan ngoprek sendiri ya, karena keterbatasan saya. Ya, saya sebenarnya ngerti mesin tapi waktu dan sebagainya nggak bisa. Jadi saya mungkin nanti kebanyakan cerita tentang bawa mobil ini ke bengkel, servisnya habis berapa. Rata-rata saya nggak bisa ngoprekin sendiri karena ya waktu juga, kemudian peralatan, dan juga temen nggak ada juga ngoprekin BMW di sekitar Cikarang nih, nggak ada nih. Rata-rata mobil-mobil Jepang, jadi nggak begitu punya banyak waktu juga untuk ikut komunitas. Jadi rata-rata apa yang saya lakukan adalah saya bawa ke bengkel nih, sehingga saya harus keluar duit. Nah, karena itu nanti kalau teman-teman tahu biaya perbaikan di sini yang saya lakukan, istilahnya saya itu biaya perbaikan yang atas. Mungkin kalau teman-teman yang bisa ngoprek sendiri, bisa ngakalin sendiri, ini yang bawah. Nah, sehingga kalau yang mengikuti video-video saya nanti jadi tahu, oh kira-kira paling mahalnya segini nih, yang menengahnya segini, kalau dikerjain sendiri segini gitu. Nah, ini supaya teman-teman ada gambaran, karena saya memang nggak bisa punya banyak waktu sendiri, punya kemampuan sendiri untuk ngoprek, untuk ngerjain sendiri ya. Kemudian kondisi mobil saya ketika saya beli ya memang nggak begitu bagus ya, termasuk nggak begitu bagus. Tapi bukan berarti semua BMW E90 kondisinya seperti itu, karena ada teman-teman yang komen di video saya, wah mau ngambil E90 kalau busuk kayak gitu ya nggak jadi gitu ya. Kebetulan saya dapatnya ya qadarullah, dapatnya yang jelek. Tapi kalau teman-teman pinter nyari, dan sekarang ini udah banyak YouTuber yang bisa menerima jasa nyariin mobil dalam kondisi bagus, ya mestinya bisa juga dapat barang yang bagus juga gitu. Jadi nggak selalu BMW 320i E90 tuh barangnya jelek, nggak juga. Meskipun sekarang usianya berarti sudah di atas 10 tahun ya. Nah, kebetulan saya dapatnya yang jelek nih, jadi perlu usaha, perlu dana untuk recovery, dan karena banyak perjalanannya bisa jadi konten gitu. Kalau yang sehat mah pasti kontennya jalan-jalan mulu nih. Oke ya, kira-kira demikian ya pengantar saya untuk video kali ini. Yuk kita lihat mesinnya. Kita buka kap mesinnya ya. Ya, ini mesinnya itu N46. Saya sebenarnya nggak terlalu hafal banget ya semua tipe-tipe itu, tapi ini mesinnya N46, E90 mesinnya N46, 4 silinder segaris, berpenggerak roda belakang. Nah, apa namanya,
sementara ini ya saya kontennya ini karena punyanya ini. Mudah-mudahan nanti kalau makin lancar, makin bagus, saya bisa punya 320i atau 318i yang lain, bisa bikin konten untuk yang lain juga. Nah, kondisinya kemarin sekelas sudah saya jelaskan. Ke sini, Kak. Nah, kondisinya kemarin saya sudah jelaskan bahwa ini packing cover cylinder head ini bocor ya. Terutama yang di sini nih. Nah, di sini itu rembes, dan ketika panas ya ada uapnya, ketika dingin dia jadi genangan oli itu di situ. Nah, saya ada fotonya, nanti saya tampilkan ya. Itu. Kemudian, nah ini apa ya? Cover vakum ini, cover vakum. Ini sebenarnya sekarang juga nggak begitu rapat ya, nggak begitu ini, masih ada rembesnya. Kalau di BMW asli itu yang disuruh ganti ini nih, seluruh cover ini yang di BMW asli ini yang seluruh ganti ini. Kalau ini bukan, ini cuma cover plastik aja. Jadi cover cylinder headnya ini harus diganti. Cuma kalau kita cari bengkel alternatif, ada ininya aja nih, vakumnya ini, vakum covernya aja, itu ya. Nah, kemudian truk as yang di bawah sana, cuma nanti ada gambarnya, saya ada gambarnya, cuma foto ya, karena dulu kita nggak kepikiran untuk konten. Itu truk asnya udah basah dan harus diganti, gitu. Nah, ini gambar seal krek as yang mulai rembes, bocor, yang sempat saya dokumentasikan. Dari sini nanti teman-teman bisa lihat kira-kira posisinya di mana ya. Jadi ada 3 kondisi tadi ya, vakumnya ya rembes atau cover cylinder headnya, kemudian krek asnya rembes, juga transmisinya juga rembes nih, gitu, transmisinya juga rembes. Nah, saya ke bengkel pertama itu terpaksa diderek. Jadi saya pakai towing tuh. Kenapa? Jadi kejadiannya pertama beli saya pakai, itu udah ketahuan rembes, pertama beli, kemudian saya pakai ke Bandung. Di Bandung olinya alarm. Olinya alarm nih, bahwa oli Anda kurang. Wah, saya masih sama sekali nggak ngerti apa-apa tuh. Nggak ngerti apa-apa, langsung di hotel, di penginapan, buka buku manualnya, cari spek apa nih olinya gitu. Saya tanya pemilik yang lama, Shell. Saya lihat di situ ada speknya, syaratnya adalah ACA. Bacanya apa saya nggak tahu lah, karena itu bahasa Perancis. ACA A3 B4 gitu. Nah, saya cari-cari, ada Shell yang ada spek itu di Shop and Drive di Bandung sana. Perjalanannya saya cari oli, kemudian tambah oli 1 liter di situ, baru bisa pulang tuh ke Cikarang. Nah, setelah 1 minggu atau berapa gitu, saya pikir udah waktunya ke bengkel nih untuk perbaikan, nunggu hari libur. Begitu hari libur, saya baru berangkat dari rumah, itu udah engine fall. Nah, engine fall ini nggak mau jalan. Nggak mau jalan, di tengah perjalanan, mau nggak mau ya minggir, kemudian tanya-tanya ke bengkel terdekat, nggak ada yang bisa ngoprekin ini. Mau nggak mau harus dibawa ke spesialis BMW untuk storing, untuk scan gitu. Karena kalau manggil storing itu habisnya 750.000 dan towing itu 850.000, daripada nanggung, saya akhirnya towing. Jadi pengalaman saya ke bengkel pertama bawa ini itu diderek. Pokoknya ngenes juga nih gitu. Karena begitu dia komputernya itu udah bilang engine fall, udah nggak bisa diapa-apain. Yang saya tahu gitu, kecuali di reset. Artinya di reset itu dicolok. Kalau dicolok harus manggil. Kalau manggil itu jasanya jasanya kena 750.000.
Sementara kalau derek, saya telepon sana, telepon sini, itu 850.000. Akhirnya saya pilih di derek. Nah, jadi teman-teman, saya dulu nggak kepikiran untuk ngonten. Jadi saya akan cerita selanjutnya habis ini lewat gambar-gambar, foto-foto yang ada, termasuk biaya perbaikannya. Ya, kita ikutin foto-fotonya, saya cerita sedapatnya saja ya. Oke ya. Ya nanti warning tuh engine oil. Nah ini engine oil level at minimum. Please add 1 liter of engine oil. Dia ada di minimum nih kuning. Biasanya warning. Di MID-nya oil cek. Nah itu udah minimum nih. Gitu. Nanti ada warningnya add 1 liter. Karena alarm ya teman-teman ya. Jadi harus cari di manual booknya oli seperti apa yang peruntukannya untuk mobil saya ini. Jadi cari-cari manual booknya halaman 210 engine compartment. Nah ini approve engine oil, petrol engine BMW long life, kemudian SAE viscosity-nya 040, 030, 540 atau 530. Kemudian dia harus ada ACA A3B4 ya. BMW recommends Castrol. Nah ini saya pertama ya pasti pikirannya harus cari engine oil yang ada ini ACA A3B4 ya. Dulu awal-awal ya ngerasa ini susah ya, tapi ternyata kesini-sini sebenarnya hampir semuanya itu nggak ada masalah, mau Castrol, Shell dan sebagainya gitu, sepertinya nggak ada masalah ya. Alarm berikutnya yang saya alami ini teman-teman. Jadi setelah isi oli bisa berjalan, dalam perjalanan saya ke bengkel pertama kali engine fall nyala. Awalnya saya bingung, tapi coba jalan bisa. Ternyata setelah jalan beberapa saat sebelum masuk tol, dia mulai kehilangan power, nggak bisa jalan, semacam ngedrop itu RPM-nya dan sebagainya gitu. Tapi masih bisa jalan pelan sekali. Saya juga bingung, tapi kebetulan di pinggir jalan ada bengkel, saya minggir situ. Dan ternyata bengkelnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi akhirnya di towing. Ya inilah perjalanan saya pertama kali ke bengkel, di towing. Ruasannya nggak karu-karuan. Bawa BMW mogok di jalan harus di towing. Wes, setelah di towing ya sampailah saya ke Anugerah Motor BMW di Pasar Mobil Kemayoran. Nah, banyak diskusi tawar menawar dan akhirnya dimulailah pekerjaan besar pertama di mobil BMW saya ini. Bongkar mesin, kemudian krek as, cover cylinder head dan lain-lain lah semuanya. Seharian itu sampai malam dan akhirnya selesai yang pertama, dan biayanya adalah segini nih teman-teman nih. Jadi yang diganti ada packing, tutup klep, kemudian vacuum pump dan pack cover vacuum pump ya gitu. Terus packing karter mesin ini juga diganti. Kemudian ini ada seal-sealnya. Seal-sealnya sih nggak begitu mahal ya. Seal krek as depan 350.000, seal krek as belakang itu 350.000. Seal apa nih nggak jelas ya, 100.000. Engine mounting itu ganti juga saya 2 piece, berapa nih, 500.000. Kemudian juga mounting gearbox juga harus ganti 300.000. Ada STP dan jasanya itu 1.800.000. Total saya habis 8.570.000. Ini waktu perkiraan ya, saya cari-cari bondnya itu nggak ada, jadi kira-kira habisnya segini, tapi kemungkinan sih lebih, aktualnya biasanya lebih. Seperti oli mesin kan pasti berkurang ya, jadi saya nambah nih, belum termasuk dalam perkiraan ini, jadi lebih, pastinya lebih.
Oke teman-teman, tadi saya sudah cerita nih ya, sedapat-dapatnya dari apa yang menjadi koleksi foto-foto dulu, pengalaman ngurusin ini. Nah, saat ini nih, saya nggak tahu tadi cerita apa, karena malam ini nanti baru ngedit-ngedit fotonya ya, gitu. Mudah-mudahan sih ya cukuplah informasinya. Cuma saya nggak bisa bilang apa-apa nih untuk penutup, selain bahwa tadi biayanya untuk ngobatin rembes-rembes tadi yang udah kelihatan di foto itu 8,5 juta, ya kan. Nah ini udah di luar perkiraan saya, karena namanya ini paling mobil Jepang itu 8 juta itu udah turun mesin gitu ya. Mobil-mobil biasa itu 8 juta udah turun mesin, ini baru ngobatin rembes aja, dan itu baru rembes krek as sama cover ya. Ini belum yang transmisi, karena yang transmisi beda. Towingnya 850.000, dan karena ini olinya banyak ini, saya juga harus ganti oli. Jadi dandan pertama saya itu sudah 10 juta. Udah 10 juta. Jadi ketika ini dibeli ditambah dandan pertama itu udah 186 juta. Nah, awalnya saya mau jual beli itu gitu. Ini mau tak jual gitu. Ternyata dandannya udah 10 juta untuk yang pertama, belum yang kelanjutannya tuh ya. Nanti kita lanjutkan di video-video berikutnya. Untuk video kali ini saya pikir cukup itu dulu ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Semoga bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang penasaran dengan E90 320i E90. Nah, tapi ini kalau teman-teman dapat belum tentu barang jelek loh ya. Kebetulan punya saya aja ya, qadarullah, Allah yang ngasihnya barang kayak gini buat pelajaran saya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, klik like, share, dan komen-komen di bawah. Dan tonton terus video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.